Kalau udah ada sasaran dia langsung akan langsung apa ya, sniper gitu ya. Iya, padahal ada modus di balik itu. Iya, Nah, nggak cepet terus nih kayaknya. Disclaimer dulu karena ini pasti sedikit-sedikit konten dewasa yang mana kita akan mengedukasi gitu loh. Dari cerita narsum ini kita akan mengambil pelajaran supaya kita tuh jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Begitu loh. Hani Bani udah tahu lah pokoknya Diare hadir di sini dengan narsum akan siap-siap dengan cerita yang berbeda. Alfi punya cerita apa di episode kali ini? aku punya cerita, jadi aku pacaran sama bos aku. Alfi profesinya sebagai Aku di situ sebagai admin. admin. Iya, admin. Oke. Salah Aku satu mau nanya perusahaan. dulu sebenarnya admin itu kerjanya apa sih? Administrasi, jadi aku di perusahaan marketing di satu Oh. perusahaan otomotif. Mm-mm. Jadi kerjaan aku ya, aku mengurusi semua accounting, keuangan, finance di perusahaan tersebut. Oke. Begitu. Di daerah Jakarta. Jakarta, Daerah Jakarta mana? Selatan? Pondok Gede, Pondok Jakarta Gede. Timur ya. Di perusahaan otomotif. Iya, betul. Motor, mobil? Mobil. Mobil. Iya. Mobil Jepang, Eropa? Itu menjurus-menjurus Iya ya. bener. Jepang apa Eropa? Jepang kayaknya deh. Jepang. Jadi kayak showroom atau kantor? Showroom juga iya, tapi ada kantornya juga. Oke. Berarti secara gaji UMR atau lebih? UMR sih, tapi karena aku di situ sambil magang awalnya ikut sama tante aku. Oh, jadi jalurnya dari tante. Iya, awalnya aku magang dulu, Masih kuliah? masih sambil kuliah 3 bulan aku Oh, I magang. see. Heeh. Terus abis itu ya udahlah ikut sama tante. Ya udahlah kamu kerja aja sambil kerja di sini. Keterima akhirnya setelah 3 bulan magang. Oke, ini kerjanya bagus. Ya udah sambil kuliah juga, sambil nerusin kuliah aku S1. Berarti part time ya? Ya, part time. Part time 3 bulan biasanya kan 3 itu syarat bulan. kelulusan ya. Nah, iya betul Kak. Terus ya Coba ceritakan udah. awal mula menjadi apa? Pegawai magang, admin. Iya, jadi awal mulanya itu aku masuk di kantor itu ikut sama tante aku. Terus kata tanteku, ya udah sambil belajar. Nanti kalau misalkan kerja kamu bagus, nanti dinilai kamu bisa keterima kerja di situ. Akhirnya selama masa magang itu 3 bulan, aku diperpanjang lagi. Selama 3 bulan masa probation, akhirnya aku keterima. Jadi kerja di situ juga. Oke, Jadi berarti kamu lanjut ya? lanjut. Setelah magang 3 bulan, karena kamu ditawarin, lanjut tetap sambil kuliah? Sambil kuliah, Oke. karena belum selesai kuliahnya. Oke. Oke, terus kemudian habis itu aku kerja, ketemulah sama si bos aku ini, salah satu bos di perusahaan itu. Oke, bos itu posisinya sebagai Supervisor. supervisor. Iya. Berarti ada lagi bosnya dong? Ada Bukan lagi. dia paling top-topnya? Bukan. Itu atasan aku lah di situ ibaratnya. Oke. Karena aku di situ masih polos ya Kak, kayak misalkan baru kenal beberapa orang, oh anak magang nih katanya gitu. Tapi ya udah selama 3 bulan itu kerja aku diterima, kerja aku bagus, akhirnya diperpanjang sampai aku menjadi karyawan tetap sampai sekarang. Nah, berarti kamu di sana paling muda umurnya? Iya, paling muda. Oke, kegiatan di kantor nih, dari berangkat sampai kantor tuh biasanya ngapain aja sih sebagai admin tuh? Nah, aku datang ke kantor, masuk ruangan, nyalain komputer lah ya Jalan kayak komputer, gitu. ya kan biasa masuk Iya, kantor, absen dulu. absen finger. Absen finger. Terus ya udah aku beresin berkas. Di meja aku tuh udah ada banyak laporan yang harus aku input. masukin ke kayak Excel gitu Iya, ya? ke Excel. Terus nanti kemudian kalau misalkan udah selesai baru aku kirim email ke semuanya. Udah gitu, ya udah akhirnya ada salah satu atasan aku yang supervisor itu datang ke ruangan aku. Biasanya dia nyuruh anak buahnya, jadi supervisor itu kan punya anak buahnya nih Kak, ada beberapa gitu, tapi ini kenapa dia langsung gitu kan Ke ruangan kamu, nyamperin. terus kenalan lah tuh awalnya. Oh iya Pak, oh ini namanya Alfi ya? Iya saya Alfi. Oh iya Bapak siapa? Adalah namanya ini Sebut saja kita namanya siapa, nama samarannya, nama samarannya biar enak manggilnya gitu. Putra lah. Putra, Ya, Putra ya, oke, ada Putra. sebut saja Putra. Nah, Pak Putra ini datang ke kantor, ke ruangan saya, ngajak saya kenalan. Oh, ini ponakannya yang namanya Budini ya, katanya gitu. Oh iya, saya Pak Alfi. Iya, ya udah. Alfi, saya minta tolong ya, ini datanya diinput duluan karena memang sudah ditunggu oleh pihak customer-nya langsung. Akhirnya saya prioritasin tuh kerjaan yang Pak Putra itu. Oke, sosok dari Mr. Putra ini seperti apa tampilannya dia? Tampilannya Sebelum kita jauh melangkah, gambaran dulu biar Hani Bani itu punya gambaran loh. Aku Iya, juga kan betul, nggak ada betul, gambaran. Putra tuh seperti apa sih? Pak Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, Pak Putra tuh awalnya saya juga kayak
siapa nih gitu kan, bertanya-tanya ini siapa, saya juga nggak kenal, saya juga orang baru di situ. Pak Putra itu orangnya tinggi, kulitnya nggak putih-putih banget, kurus, Kurus, iya kurus, agak manis sih, ya itu agak manis lah ya. manis. Sekitar berapa umurnya? 32-an mungkin, Oh, berarti masih muda dong. masih muda. Kamu umurnya? Aku 27, Oh, 27. Iya. Berarti sekitar beda 5 tahun. beda 5 tahun. Dan dia sudah berkeluarga? Sudah, yang saya tahu. Sudah berkeluarga. Dia orang mana? Maksudnya asli mana? Orang Jakarta juga, Kak. Asli Jakarta. Iya, Jakarta juga. Oke, terus? Awalnya aku nggak tahu dia udah nikah dan udah punya anak juga 2. Yang setahu saya juga tahunya dari rekan-rekan kerja saya, katanya. Alfi ngapain, katanya. Itu tadi Pak Putra masuk ke ruangan, kenalan sih awalnya. Terus akhirnya dia minta tolong untuk kerjaannya didahulukan. Oh, terus gimana? Lu kerjain? Iya, saya kerjain, kata saya gitu kan. Terus akhirnya lama-kelamaan Pak Putra ini setelah pekerjaannya saya didahulukan, kayaknya dia awal-awalnya ngasih saya makan siang, kirimin pakai Gojek. Wih, langsung tembakan pertama hari Iya, pertama tuh ya. itu hari pertama. Tadi abis kenalan, langsung kirim makan. Iya, kirim nah, itulah makan. effort laki-laki. Kalau udah ada sasaran dia langsung akan langsung apa ya, sniper gitu ya. Iya, padahal ada modus di balik Iya. itu. Nggak selang berapa jam dari kenalan kan? Iya, Langsung berapa jam makan siang? makan ada siang makan. pas jam makan siang lunch. Tahu dari mana itu kiriman dari dia? Dari OB. Dari OB. Iya. OB ngomongnya gimana? Mbak, ini ada titipan dari siapa? Saya bilang gitu kan. Dari yang tadi minta tolong sama Mbak, katanya yang kerjaannya minta didahulukan, gitu kan. Saya mikir siapa? Oh, Pak Putra. Akhirnya ya udah Pak Putra tuh chat saya lewat WA. Iya, gerakan ketiga. Gerakan pertama kenalan, gerakan kedua kirim makanan, gerakan ketiga dikonfirmasi. Iya, udah nyampe konfirmasi, belum gitu ya? Katanya gini, selamat siang Alfi, makan siang dulu ya, jangan kerja terus, udah kerjanya ditunda dulu, dimakan ya makanannya. Oh, saya langsung kayak senyum-senyum gitu kan, seneng nih pertama kali awal-awal masuk kerja, tapi udah ada yang perhatian, yang lainnya kan sibuk sendiri, Iya, cuek. terus kadang ada yang ngomongin juga, dan lain sebagainya. Biasalah tempat kerja ya. Biasalah tempat kerja. Terus ya udah akhirnya Dibales? di situ iya, oh terima kasih Pak sebelumnya, saya bilang gitu kan. Terus padahal gak usah repot-repot Pak, saya kerja kan sesuai dengan kewajiban saya, tanggung jawab juga di sini, saya bekerja, saya bilang gitu. Terus kata Pak Putra, enggak, itu cuman ucapan terima kasih saya karena kamu udah bantuin kerjaan saya didahulukan gitu kan, diprioritasin. Ya udah akhirnya Pak Putra tuh nge-WhatsApp saya lagi, makanannya dihabisin nggak, katanya gitu kan, kayak gitu-gitu. Ya awalnya saya nggak nyangka dia bakal perhatian itu ke saya, cuman kayak sebatas kerja aja gitu kan Mbak. Terus dibalas lagi. Dibalas lagi, iya Pak baik, ya udah saya kerja dulu ya Pak, gitu udah. Nah gak lama dia lewat di ruangan saya, terus sekitar jam-jam 2, setengah 3 lah ya, itu jam-jamnya ngantuk. Bener-bener gabut ya, Iya, tanggung. gabut. Terus Kerjaan sedangkan udah beres. kerjaan udah beres, terus akhirnya Pak Putra itu lewat. Vi katanya, kamu pulang sama siapa? Nah, ya kan? Terus? Iya, terus saya pulang sama tante saya Pak, gitu. Oh, nggak bawa kendaraan? Enggak, saya ikut di mobil tante saya. Katanya. Tantenya satu ruangan atau enggak? Beda ruangan? Satu ruangan, tapi tante aku sering keluar kantor. Karena dia cabang-cabang. marketing atau apa? Enggak, dia di atas aku. Jabatannya. Kepala admin? Kepala admin. Oke. Kepala admin, udah gitu. Karena memang yang standby di ruangan itu saya yang ditugasin. Jadi si tante saya itu tugasnya ke cabang-cabang untuk mimpin meeting lah ke kantor-kantor cabang lain. Nah, si Pak Putra ini ngelihat saya di ruangan itu sendiri kan. Yang lain pada kemana? Yang lain pada keluar lah, nggak tahu saya juga. Oh, pada inilah ya. Meeting juga lah ya. Meeting juga, terus ngurusin ke ruangan-ruangan lain. Kalau saya hanya standby di situ. Pak Putra nggak keluar? Pak Putra nggak keluar, makanya saya bingung. Sedangkan supervisor yang lain kan aktif juga, ngituin anak buahnya. Kalau misalkan anak buahnya ke lapangan kemana ngikut. Tapi ini Pak Putra sendiri nggak ikut. Saya juga bingung. Pas sudah gitu, Pak Putra nyamperin, pulang mau dianterin nggak, katanya gitu kan. Kenapa Pak? Enggak kok, saya kan beda arah sama Bapak. Lagi pula saya kan ikut sama tante. Lah kan tante kamu pulang nanti agak telat katanya. Emang kamu mau nungguin di ruangan ini sendiri? Iya Pak, nggak apa-apa. Soalnya kan saya nggak enak juga. Pasti saya tungguin tante saya. Kalau gitu saya izin aja dulu deh sama tante kamu kalau saya mau nganterin. Iya. Terus ya udah di situ aku GR kan Kak, maksudnya pas udah GR gitu. Awalnya aku nggak ada feeling apapun, kayak oh orang ini baik ya gitu kan. Ternyata emang selama
berjalannya waktu, karena sering ketemu juga mungkin ya namanya aku diperhatiin gitu kan, aku juga jadi kayak baper, Iya, mulai jadi baper. respon ya. Jadi respon. Awalnya nggak usah Pak, terima kasih. Awalnya udah aku tekenin nggak enak karena kan aku nggak tahu nih si Pak Putra ini tuh emang udah nikah atau belum. Akhirnya kan hari berikutnya aku cari tahu kan, emang Pak Putra tuh siapa sih? Emang dia udah lama kerja di sini, katanya emang udah lama, sekitar 4 tahunan lah di situ. Katanya dia juga, yang saya tahu informasinya dari teman-teman tuh emang udah punya istri dan anak. Nah, Pada saat dia izin sama tante kamu ngizinin? tante aku ya udah katanya, kalau emang mau anterin aja gak apa-apa, lagian ini gue pulangnya agak telat juga kata gitu, takutnya dia lama katanya gitu kan. Lama iya, lagian kata si Pak Putra ini bilang ke si tante katanya, lagian saya lagi mau arah ke sana juga nih katanya gitu, daripada nungguin di kantor kasihan sampai malam kata gitu. Terus tantenya juga awalnya nggak Nggak nyangka, ada, iya biasa aja. ada udang di balik batu, biasa aja. Karena Nah. mikirnya ya udahlah sekalian searah, ya udah nitip ya kata tantenya gitu kan. Pulang lah tuh hari Pulanglah pertama. tuh, Pulangnya hari dianterin, pertama. mobilnya apaan? Mobilnya harus disebutin ya. Iya dong, biar ada ini kan kita nggak tahu. Mobilnya Livina sih. Oh, mobilnya Livina. Mobilnya Livina. Terus saya ngelihat ada sepatu anak kecil. Pak, oh iya ini sepatu siapa? Lucu banget kecil. Anak kecilnya cewek cowok? Cowok. Nah, akhirnya, oh iya itu sepatu anak saya katanya gitu. Oh, saya bantu rapikan ya Pak, saya ke belakangin, pindah ke belakang. Akhirnya ya udah saya masuk duduk. Akhirnya ngobrol-ngobrol sepanjang jalan. Tuh, terus ini saya nganterin ada yang marah gak ya? Gitu dia bilang, peres-peres ya. Iya, peres-peres. Terus enggak kok Pak, saya kan emang nggak punya teman deket laki-laki. Lagian sibuk kuliah sama sekarang kan kerja juga di sini, jadi ada tambahan tanggung jawab lagi yang saya harus jalanin, kata saya gitu. Terus akhirnya Pak Putra bilang, kamu buru-buru gak? Katanya gitu kan. Enggak sih Pak, kenapa? Gitu. Kita ngopi-ngopi dulu yuk, katanya gitu. Oke, mampir Akhirnya dulu lah ya. dulu. Lagian kamu lapar kan, belum makan, kata gitu. Tadi makanan yang saya kirimin tadi siang enak gak? Gitu, basa-basi ya. Enak Pak, terima kasih sebelumnya, aku bilang gitu. Akhirnya kita mampir ke salah satu kafe yang benar-benar masuk-masuk gang gitu. Kenapa harus ke yang gang kayak gini ya Pak? Aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, enak, ini tempatnya adem. Tapi feeling aku tuh di situ udah kayak nggak enak. Masuk gang, kafenya masuk gang. Masuk ke gang. Jadi dari parkir mobil jalan lagi. Enggak, bisa masuk mobil. Bisa masuk mobil, tapi kecil. Dan kafenya tuh emang tersembunyi banget, sepi gitu kan. Enggak kok, view-nya emang bagus di sini, kata si Itu Papa daerah gitu. Jakarta? Daerah Jakarta. Ada ya? Ada. Makanya aku juga baru tahu. Kok di sini bisa tahu sih Pak tempatnya? Iya katanya. Cuman di situ aku tuh udah kayak feeling, oh mungkin takut ketahuan sama Istrinya. Makan ngobrol-ngobrol. Besok kamu pulang kantor kemana? Gitu kan. Pulang Pak, saya nggak pernah kemana-mana. Lagian ada tugas yang harus saya kerjain, tugas kuliah. Pak Putra ngajakin nonton. Ya Allah, langsung. Jadi progresnya lah lumayan pesat ya. Iya makanya. Cepet nih, kayaknya terlalu dari kenalan, ngasih makan, nganterin pulang, besok ngajak nonton gitu ya. Ngajak nonton. Terus akhirnya udah gitu, oh gak bisa Pak, saya ada tugas kuliah, aku bilang gitu kan. Oh terus ya udah nggak apa-apa, kapan kamu bisanya, katanya gitu kan. Dalam hati saya tuh, saya ngerasa bersalah karena kan yang ngajakin saya itu kan suami orang dan udah berkeluarga. Ya udah, keesokan harinya saya ikut berangkat kerja sama tante lagi, kayak rutinitas kayak biasa. Masuk kantor lagi, Pak Putra udah datang duluan kan. Di meja saya tuh udah ada coklat. Yeay, bukan hari Valentine ya padahal. Nggak ada tulisannya, kayak ucapan apa gitu. Ada Ucapannya kayak apa? semangat ya kerjanya hari ini gitu. Oh. Nah aku nggak tahu itu dari siapa. Nggak ada terteranya Nggak di ada situ. terteranya. Terus? Aku masuk ruangan, ada coklat nih, coklat siapa ya? Aku tanya sama teman-teman, ini siapa ya? Ini punya siapa? Ya, nggak tahu, itu kan ada di meja lo, berarti punya lu lah, buat lu lah, kata gitu kan. Ah masa sih? Siapa ya? Yaudahlah aku nggak gubris, aku lanjut sama kerjaan aku. Tek, aku kerja biasa, kita jam-jam 11-an ngechat. Semoga suka ya coklatnya. Berarti Official siapa lagi gitu, nggak ada lagi tersangkanya. iya ada tersangkanya dan dari Pak Putra itu. Aduh, lama-lama aku kok ngerasa jadi gak enak kok Pak Putra. Tapi dibales kan, makasih gitu. Iya, aku bilang iya Pak, terima kasih, tapi ini nggak ada maksud apa-apa kan Pak, aku bilang gitu. Nggak ada kok, itu emang buat kamu. Tapi kok yang lainnya nggak dikasih juga ya Pak.